anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, baiknya mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Rangga sudah memimpin doanya ya. Nah, anak-anak sudah semangat belajar dengan Ibu hari ini? Semangat. Oke, semangat ya anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya, bagus ya hadir semua, berarti kita sehat semua. Nah, sudah semangat belajar dengan Ibu. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya, betul. Sistem perkembangbiakan pada manusia. Betul ya, kita membahas tentang sistem perkembangbiakan pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Iya, Pak Ujan. Dari pada sistem reproduksi manusia, saya tahu upaya pencegahannya. Iya, kita juga membahas tentang penyakit ya, penyakit pada sistem reproduksi manusia ya, dan upaya pencegahannya. Kemudian awal waktu itu Ibu membahas tujuan. Apa itu tujuan reproduksi? Ya, PK. Apa PK? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Iya, untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Nah, menurut kalian apakah melestarikan keturunan itu hanya manusia saja? Makhluk hidup yang lain bisa tidak melestarikan keturunan? Bu. Ya. Sama Bu, makhluk lain juga melestarikan keturunan agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Bab 2 judulnya tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan saja. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan suatu gambar ya, suatu artikel. Nanti untuk anak-anak Ibu, Ibu akan menjelaskan suatu artikel dulu ini. Ya, silakan ada dibaca dulu, sudah dikirim juga oleh Ibu ya di grup kelas. Nah, itu ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, sudah dibaca? Sudah. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa isi artikel tersebut? Ya, Rasen? Karena PH asal pandemi, PH asal pandemi ini tadi menjadi petani brokoli dan rawa sudut banyak. Ya, ini ya isi dari artikel tersebut, yaitu tentang kenapa PHK saat pandemi pria asal Garut ini terjun menjadi petani hidroponik dan meraup untung banyak ya. Nah, nanti kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Yang pertama, yaitu kita dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, kita dapat merancang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyajikan hasil penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan, yaitu hidroponik sederhana. Jadi, kemudian selanjutnya manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mengetahui perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, mengetahui proses penyerbukan, penyebaran biji, kemudian perkecambahan. Selanjutnya mengetahui macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian yang keempat, merancang serta membuat teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, kemudian penilaian. Yang pertama, aspek sikap. Nanti Ibu akan menilai pada saat kalian bekerja berkelompok bagaimana kerjasamanya ya. Kemudian tanggung jawab kaliannya bagaimana. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengetahuan ya. Nanti di akhir akan ada soal evaluasi yang Ibu bagikan linknya di grup kelas ya, di HP. Ada 5 soal itu untuk penilaian pengetahuan kalian ya, nanti kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir aspek keterampilan. Selanjutnya yaitu nanti kita untuk anak-anak Ibu yang nanti menjawab kemudian bertanya akan Ibu berikan apresiasi ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Linknya juga sudah Ibu bagikan di grup ya tadi. Nah, ini ada secara vegetatif dan generatif.
Sambil dicatat ya kalau ada hal yang pentingnya anak-anak, silahkan. Nah, sudah selesai anak-anak menyimak videonya? Ya, bagus ya, sudah selesai. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan apa isi video tadi? Ayo acungkan tangan ya. Ya, betul ya. Jadi, video tadi menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Sudah dicatat hal pentingnya sudah? Bagus ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan suatu berita yang terjadi di kota Garut kita tercinta ya. Linknya juga sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Sudah dibaca dan dianalisis anak-anak? Oke, kalau sudah, apa isi berita tersebut? Nah, lahan pertanian di kota Garut terancam pembangunan pabrik dan perumahan. Nah, sekarang silakan kalian rumuskan satu masalah saja yang dapat kalian ambil dari berita tersebut yang berhubungan dengan materi yang dibahas kita hari ini. Silakan rumuskan permasalahannya, dibuat oleh kalian satu pertanyaan permasalahan yang harus kita pecahkan hari ini. Boleh ditulis di buku catatan kalian, silakan. Oke, sudah selesai? Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa permasalahan yang harus kita pecahkan, rumusan masalahnya? Ayo, acungkan tangan. Ya, silakan dapat. Bagaimanakah cara mengatasi lahan pertanian yang sempit dengan memanfaatkan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, bagaimana cara mengatasi lahan pertanian yang sempit dengan memanfaatkan salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, untuk memecahkan masalahnya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Silakan. Nih, kelompok sudah duduk berkelompokan ya? Nih, silakan ya diisi LKPD-nya. Untuk menjawab LKPD-nya kalian bisa cari di referensi internet atau ini ya bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan buku pegangan ya. Silakan. Kemudian untuk praktikumnya silakan, botol aquanya sudah ada? Ayo, mana sudah ada botol aquanya Ibu lihat? Ya, botol aqua kelompok ini ada? Untuk bahan yang lain silakan boleh diambil oleh perwakilan kelompok seperti pupuk AB mix-nya yang menurut kalian sesuai. Ya, silakan diambil oleh perwakilan kelompok. Ya, sekarang airnya bisa diambil sedikit aja ya. Oh iya, sok ada guntingnya, semuanya ada alatnya ya, sok ya. Dibagi-bagi ya, sebagian mengerjakan hidroponiknya apa ya, itu sedikit weh. Nah, ini ya alat dan bahannya apa yang sudah kalian ambil tadi, kemudian langkah kerjanya ditulis ya, diisi aja boleh. Langkah kerjanya apa saja, kemudian digambar ya. Nanti hasil praktikum kalian gambar di sini dan dituliskan kesimpulannya ya. Satu, mana kelompok satu? Ya. Coba lihat ya. Kelompok 5 udah selesai? Ya, sok tinggal kesimpulan. Selesaikan kesimpulannya. Ini dong. Nah ya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Harus sudah selesai. Nah, oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan presentasikan ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian. Silakan untuk yang mau presentasi acungkan tangan. Siapa? Ya, kelompok 5 ya, silakan untuk ke depan. Silakan dibawa KPD-nya dan juga hasil pekerjaannya. Sok, silakan. Kelompok 5 ya akan presentasi, yang lain silakan diperhatikan karena nanti dari kelompok lain harus ada yang beri tanggapan atau masukan ya. Silakan. Sebelum mulai presentasinya, ini hasil kerja kelompok kami. Yang keras suaranya. Yang ketiga, dan bahannya yaitu satu benih tanaman, yang kedua ini adalah atau
mendidik berupa guru atau baiknya menggunakan sapi. Pembaruan itu siapa mau air mineral berkurang 1 liter, pisau, gunting, kayu panel, dan baluran bersih. 2. Potong botol menjadi 2 bagian, kemudian lubangi tutupnya. 3. Gabungkan kedua botol tersebut dengan cara membagi bagian atas botol menghadap ke bawah. 4. Pasang kain panel pada lubang tutup botol. Tujuannya agar dapat menyerap air bersih. 5. Isi lapisan atas botol dengan media tanam seperti pasir, sekam, atau robot. Kemudian isi lapisan bawah dengan baluran berisi. 6. Tanam bibit tanaman pada lapisan botol. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 5. Oke, ya silakan apabila ada rekan-rekannya, teman kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan atau masukan, acungkan tangan. Ya, apa fungsi kain bekas itu katanya? Tadi kan pakai kain bekas ya. Sebagai penghasil berisi. Oke, ada lagi yang mau memberikan masukan atau saran tanggapan? Tidak, oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Ya, boleh duduk. Ya, silakan boleh ditutup berat tadi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan barusan? Acungkan tangan kan? Ya, Salman, silakan. Kita dapat mengetahui bahwa sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin tahun semakin sempit. Ya. Diharapkan jadi para petani bisa memanfaatkan hidroponik ini. Ya, betul ya. Oke, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Salman. Tepuk tangan untuk Salman. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi ya pada pembelajaran hari ini karena pembelajarannya sudah selesai ya. Jadi refleksi untuk hari ini untuk anak-anak Ibu yang aktif bertanya tadi ya, menjawab, kemudian yang aktif untuk berani ke depan, Ibu apresiasi ya. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Kesimpulannya apa? Ya, Wildan. Di antaranya mengetahui perkembangbiakan vegetatif generatif, Kemudian pada tumbuhan, proses penyerbukan dan penyebaran biji. ya, betul ya, bahwa teknologi, kita juga mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lahan yang sempit ya. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Kan Ibu tadi sudah dibagikan ya link soal evaluasi di grup. Silakan dibuka grupnya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Sok dibuka grupnya, dibuka linknya, kemudian isi nama dan kelasnya ya. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan apresiasi tadi ya untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif menjawab, kemudian berkelompok ya, bertanya ya. Silakan yang tadi aktif menjawab ke depan, Salman. Ayo ke depan, Salman. Ini ada hadiah untuk Salman ya. Kemudian PK, terus siapa lagi? Wildan Haram, Wildan Muhammad Fauzi. Ya, sama-sama. Oke ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif ya untuk hari ini bertanya, menjawab. Nah, selanjutnya ada tugas tindak lanjut. Jadi untuk nanti akan ada tugas selanjutnya. Kalian nanti buat laporan hasil praktikum yang barusan. Sistematika laporannya kalian bisa searching di internet. Bagaimana, kan sudah pernah ya praktikum. Nanti dibuat laporannya, dibuatnya bukan di Word ya, tapi di aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Bagaimana, bisa dipahami? Ya, oke. Nah, yang mau ditanyakan tidak ya, paham ya? Sistematikanya kalian cari saja di internet. Nanti Ibu nilai dari sistematikanya bagaimana ya, sistematika hasil laporannya. Selanjutnya, kapan kita bertemu lagi? Besok ya? Ya, besok berarti kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan ya. Dipersiapkan, boleh dibaca-baca dulu di rumah materinya. Oke, hari ini sudah selesai anak-anak pembelajarannya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Untuk menutup pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rangga. Silakan Rangga. Sudah belajar, lagi kita berdoa bersama-sama di dalam kepentingan Ibrahim.
Berdoa